Kalian masih pusing, masih susah, nggak dapet topik skripsi kamu? Ini jawabannya. Simak terus sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini kalian akan belajar sukses di perguruan tinggi. Dari yang baru masuk nih, maupun yang sudah di dalam, sibuk dengan tugas-tugas kuliah, ya, ataupun yang mau lulus, ngerjain skripsi, tugas akhir. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kalian yang masih bingung ya, untuk mendapatkan topik penelitian, topik skripsi, tesis, bahkan disertasi itu bisa dapat gitu ya. Nah, karena saya masih banyak lihat, dengar pertanyaan ya di komentar gitu, bahwa Prof, gimana caranya dapetin topik gitu, bagaimana cara dapetin judul gitu, apa sih permasalahan penelitian gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, walaupun saya juga sudah bikin banyak video tentang itu, tetapi kayaknya ini memang topik yang penting banget, makanya saya bikin lagi ya buat kalian. Sekarang saya akan kasih 10 tips ya, 10 cara gimana kira-kira jadi jalan gitu kalian untuk bisa dapat topik penelitian ya. Oke. Tahan terus sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih ya yang sudah subscribe juga. Yang pertama, tentu yang paling mudah adalah pilih sesuatu ya, segala hal, topik, perhatian kamu yang kamu suka. Apa sih yang terkait dengan interest kamu? Apa sih yang menjadi kesukaan kamu di bidang kamu tentunya ya, di bidang kalian ini ya. Bidang sosial humaniora misalnya apa? Kamu mata kuliah atau jurusan kamu apa? Politik, hubungan internasional, apakah kemudian apa antropologi, sosiologi gitu ya. Atau mungkin bisnis, manajemen, nah sastra, psikologi, hukum, banyak sekali kan. Nah, karena kamu ini berbeda-beda ya kan, yang menonton video ini, tentu kamu stick dulu pada program studi kamu. Nah, fokus dalam bidang studi yang kamu pelajari, bidang ilmu yang kamu pelajari, apa yang paling menarik. Nah, tentu kan udah 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan lebih, ya udah semester 8 gitu, semester 7, masa nggak ketemu yang paling kamu membuat kamu tertarik gitu dari sekian banyak mata kuliah, topik-topik ya kan. Nah, cari dari situ dulu. Kenapa? Karena kalau kamu memilih yang kamu suka, itu kamu ngerjainnya enteng gitu, enak banget nantinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertajam ya. Dari topik-topik tadi kamu pertajam lagi agar jadi hal yang lebih spesifik. Kamu udah cari banyak hal-hal yang membuat kamu tertarik. Nah, mungkin ada 3 atau ada 5. Nah, pertajam lagi dari 5 atau 3 tadi menjadi 2 atau 1 gitu. Fokus ya, lebih spesifik dan diatur sehingga nanti kamu kira-kira bisa ngerjain. Nah, ya kan? Oh, jangan bilang gini, Prof, itu saya juga suka. Yang itu juga saya mau. Yang itu saya juga oke juga gitu. Akhirnya banyak mau dikerjain, bingung mau berpikir yang mana yang mau saya pilih gitu. Akhirnya nggak dipilih-pilih. Udah deadline-nya, waktunya udah habis untuk misalnya submit proposal, nggak jadi-jadi ya. Nah, itu yang kedua ya. Cari topik yang hal yang buat kamu tertarik dan lebih spesifikkan lagi. Jangan terlalu besar juga. Kalau terlalu besar nanti nggak manageable ya. Wah, topiknya gede banget, cari datanya susah gitu ya. Akhirnya nggak selesai juga. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mau nggak mau kamu harus apa? Baca, baca, baca. Baca literatur. Ya. Baca literatur yang ada sesuai dengan bidang kamu, dengan topik kamu ya, yang tadi tertarik tadi gitu ya. Mulai lihat, mulai pelajari ya, search apa jurnal-jurnalnya, kira-kira terkait dengan topik yang sudah kamu pilih di awal tadi, sehingga bisa lebih tajam lagi, lebih spesifik. Gimana caranya? Keywordnya kan ada ya, misalnya kamu udah punya gambaran nih beberapa, coba deh diketik di Google Scholar misalnya, diketikkan saja. Nah, nanti akan muncul beberapa artikel kan, coba dibaca. Nah, dengan membaca itu kamu makin mempertajam topiknya. Wah, ini nih kayaknya kalau saya ikutin baca paper ini kayaknya
tertarik. Kayaknya cocok banget nih. Misalnya aku mau kerjain ini, tapi dengan konteks yang lain, mungkin dengan periode yang lain ya, atau coba cari pendekatan yang lain. Nah gitu ya, jadi mau nggak mau harus membaca. Biasanya yang susah dapet topik itu kalau memang kurang membaca. Jangan punya pandangan gini ya, banyak baca nanti banyak lupa gitu ya. Enggak dong, ya kan? Karena kamu kan kuliah, jadi gimana pun juga banyak baca, banyak ilmu gitu ya. Jadi makin banyak yang diingat, banyak yang dipahami, dan akhirnya bisa menjurus gitu, ketemu topiknya. Oke? Yang keempat adalah mau nggak mau kamu harus amati fenomena di sekeliling kamu. Saya udah sering bilang, ya sering mengatakan bahwa fenomena itu penting. Di sekitar kita penting, apalagi kalau penelitian sosial humaniora. Kita nggak mungkin lepas dari konteksnya kan, nggak mungkin lepas di mana kita hidup gitu loh. Kita hidup di sekitar kita ada masyarakat ya. Nah, amati apa sih yang lagi menarik sekarang? Apa? Squid Game. Wah, misalnya ya kan. Nonton nggak kalian ya? Katanya lagi trending gitu ya. Wah, lagi yang banyak ditonton tuh di Netflix ya gitu. Nah, contoh, apakah lihat fenomena-fenomena seperti itu bisa nggak kamu tarik dari kajian kamu? Ini misalnya ya, tentu kalau bidangnya lain ya kan, tentu juga tidak bisa ngambil semata-mata dari film itu gitu ya. Tapi kalau dari film tadi bisa terlihat apanya? Misalnya melihat dari idenya gitu ya, atau melihat dari imajinasinya, pemainnya, mungkin lihat dari apa pengambilan gambarnya, musiknya, atau aktor-aktornya banyak sekali kan. Nah itu banyak hal. Dan mungkin aspek apa psikologisnya juga, wah gitu. Pop culture, banyak sekali kemungkinannya. Nah itu juga analogi yang sama bisa kalian pakai dengan melihat dari fenomena yang lain gitu. Ini contoh saja. Nah mulai buka mata, ya, buka mata selebar-lebarnya, dengerin gitu kiri kanan gitu ya. Apa sih? Apalagi kalau sosial humaniora pasti kelihatan dengan topik, dengan konteks yang ada di sekitar kita gitu ya, sesuai dengan kita tumbuh berkembang sekarang, apa sih yang relevan dengan ilmu kita. Nah, tentu kalau yang bidang lain gimana? Nah, ini semoga bisa dimanfaatkan juga untuk bidang-bidang yang lain ya, misalnya sains ya, mungkin apakah computer science ya, sistem informasi, apalagi itu mungkin desain, ya bisnis ya, food, teknologi, atau apapun yang lain, mungkin bidang-bidang eksak yang lain ya. Dengan menggunakan tips-tips ini, semoga bisa juga memberikan inspirasi buat kalian. Yang kelima, apa dong Prof? Oh iya, datang ke profesor, datang ke dosen, datang ke asisten dosen, ya ke tutor misalnya, ngobrol ya, ngobrol gitu. Makanya kalau dengan dosen itu nggak cuman di kelas aja waktu diajarkan gitu ya, tapi juga dimulai dari kelas, tertarik dengan mata kuliahnya, dengan publikasi-publikasi dosen, terus coba ajak diskusi ngobrol, datang juga mungkin cari waktu, apakah di laboratoriumnya ya, atau di mana sambil ngopi-ngopi kan, wah ngopi dong ya, ngobrol sama profesor. Ini Prof, topik saya ini kira-kira, atau apa ya Prof, saya kayaknya belum tahu nih, masih galau gitu tentang topik penelitian saya untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Nah, dosen, profesor itu kan sumber ya, salah satu sumber pengetahuan gitu. Jadi ngobrol. Nah, apalagi kalau nanti misalnya bisa dapat masukan dari profesor, wah itu kamu kenapa nggak join tim saya aja gitu, tim riset saya. Nanti kamu mengerjakan bagian dari penelitian saya, nanti jadikan naskah skripsi, yang ini jadikan naskah, mungkin ada yang untuk S2, untuk tesis, mungkin ada lagi yang untuk disertasi gitu, mungkin kan? Nah, jadi ngobrol, banyak interaksi ya dengan para dosen. Yang keenam adalah ngobrol juga sama siapa? Sama senior, ya, sama teman. Ya. Senior punya pengalaman. Wah Kak, ini gimana kira-kira ya kalau mau bikin skripsi, ya, topiknya gimana caranya? Kalau ini aja topiknya gimana Kak? Gitu ya. Atau misalnya kalau yang itu gimana? Nah, seringkali obrolan itu tidak harus selalu yang di tempat yang formal ya. Makanya nongkrong-nongkrong sambil ngopi-ngopi, atau ngobrol kalau sekarang pakai online ya, Zoom, atau mungkin WA, ngobrol Kak, minta waktunya sebentar bisa nggak Kak? Kalau ini saya mau konsultasi seperti ini. Ya, kan biasanya juga ada di
di himpunan misalnya ya, himpunan mahasiswa. Kan ada ya juga kelompok-kelompok yang punya kelompok kajian misalnya ya, ya ngobrol aja sama mereka. Kan pasti ada tuh tokoh-tokoh mahasiswa yang memang wah bisa dibilang mungkin pinter gitu ya, cerdas gitu. Ngobrol sama mereka, cari advice dari mereka, minta saran juga. Nah, tapi akhirnya tetap keputusannya di kamu ya. Nah, oke. Yang ketujuh, apalagi nih? Yang ketujuh, coba lihat lagi catatan kuliah. Waktu kuliah, dosen kasih materi, ya baik dari kelas maupun ada materi-materi tambahan. Gitu. Coba deh dibaca-baca lagi. Ini siapa? Kayaknya waktu topik X itu kok kayaknya aku seneng banget ya gitu. Kok kayaknya itu membuat aku tertarik gitu untuk tahu lebih dalam, untuk mengetahui lebih banyak, untuk bisa meneliti juga di situ. Nah, itu dia. Jadi dari catatan kuliah, ya catatan kuliah tuh nggak harus buku doang ya. Kan sekarang mungkin ada yang udah di elektronik ya, di gadget kamu, di laptop kamu, coba deh cek deh topik-topiknya. Lihat juga mungkin di silabus itu, topik-topik minggu ke-4, ke-7, ke-8 misalnya ya, satu mata kuliah tertentu gitu ya. Nah, silahkan. Di situ bisa menjadi inspirasi ya buat kalian untuk mendapatkan topik penelitian. Yang ke-8, tipsnya adalah ikut aktif seminar. Seminar nasional maupun internasional, konferensi nasional maupun internasional. Kenapa? Karena dalam seminar atau konferensi internasional utamanya, itu banyak topik-topik penelitian yang baru yang dikerjakan oleh dosen-dosen yang lain atau presenter lah ya, atau peneliti di situ, para profesor juga di situ. Kamu bisa tanya atau kamu bisa dengerin aja, tapi kamu dapat inspirasi. Imagination. Oh iya, topik itu tadi oleh Prof itu kayaknya cocok juga nih. Kayaknya aku juga mau meneliti di situ gitu ya. Nah, jadi jangan cuma dianggap bahwa kalau konferensi itu hanya untuk dosen-dosen gitu. Mahasiswa pun sebagai partisipan ya, kalau memang tidak mempresentasikan paper, ya, waktu jadi partisipan, jadi peserta bisa juga. Dan menambah wawasan ya, membuka wawasan baru. Dan itu siapa tahu juga ngobrol dengan partisipan yang lain. Atau kamu mengajukan pertanyaan kepada para presenter di situ. Nah, siapa tahu di situ juga menjadi dapat ide. Yang ke-9 adalah spesifik baca artikel jurnal di bagian kesimpulan. Oh, langsung aja nih ya, saya arahkan. Setelah tadi cari misalnya literatur di Google Scholar ya, terutama awalnya sih yang paling mudah pergi ke situ dulu deh. Ya, ke situ karena di situ artikelnya udah pasti artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional. Cari, pilih 1-2 artikel yang memang tadi sudah kira-kira ya, kamu punya kandidat lah ya, topik yang masih besar tadi gitu ya. Terus cek di bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan itu ada bagian rekomendasi nggak? Misalnya rekomendasi penelitian berikutnya. Nah, itu bisa jadi tanda ya, bisa jadi tanda untuk kamu punya inspirasi untuk mengerjakan itu. Untuk penelitian kamu ya. Pasti kalau artikelnya itu apalagi artikel yang baru ya, 3 tahun terakhir ya, atau mungkin apesnya 5 tahun terakhir deh gitu ya. Itu kamu lihat, wah ini berarti masih topik-topik yang baru nih. Kayaknya belum banyak dikerjakan orang. Nah coba deh, saya juga mau ngambil topik ini, mencoba meneliti topik ini. Nah gitu kan. Nah sebelum saya kasih yang nomor 10, bagi yang belum subscribe, coba dong subscribe sekarang ya. Nah kalau kamu juga melihat video ini, menilai video ini bagus gitu ya, banyak values-nya, jangan lupa like ya. Oke, terima kasih masih sabar untuk menunggu yang nomor 10 ya. Yang nomor 10 ini daging banget. Apa itu? Memulai dari apa yang kamu punya. Gimana itu Prof Tirta? Gini, kamu punyanya apa? Misalnya kamu punya data. Data apa yang kamu punya? Dari data yang kamu punya itu, ya, coba deh dari data ini bisa dibikin apa ya? Nah, gitu tuh. Bisa juga kan? Nah, biasanya misalnya nih, penelitian kamu kuantitatif atau kamu di bidang bisnis ya, manajemen atau economics, ada data apa? Data tentang misalnya kemiskinan, data tentang misal indeks saham, ya kan? Atau tentang perdagangan, ekspor impor. Nah, apa dari sini? Dia olah studi apa kira-kira ya? Topiknya apa?
Itu begitu pertama ya. Atau kamu misalnya yang kamu punya sekarang jejaring. Wah, saya ini punya jejaring yang kuat ke kementerian itu. Misalnya gitu ya, sesuai dengan bidang kita. Misalnya kita anak hukum nih. Wah, saya kuliah hukum, kayaknya Kementerian Hukum dan HAM, kayaknya aku punya banyak jaringan di sana. Atau punya jaringan banyak lawyer, banyak law firm ya kan, firma hukum, atau banyak perusahaan-perusahaan gitu tentang hukum bisnis. Nah, gimana kalau aku coba nanya-nanya mereka ya? Nah, itu bisa juga gitu ya. Jadi dari data yang kamu punya, dan jaring yang kamu punya. Nah, resources yang kamu punya ini. Kenalan-kenalan ya, teman ya. Tadi dikaitkan juga dengan senior, dikaitkan dengan juga profesor, dengan dosen. Nah, ini ya. Bedanya adalah start dari yang kamu punya. Nah, kira-kira itu ya 10 hal tips ya singkatnya. Kalau kamu mencoba meramu ya 1-2 hal ini gitu ya, ya insya Allah ya kamu bisa dapat hints lah ya, dapat pencerahan gitu ya tentang topik penelitian kamu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kamu punya komentar, pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Dan terima kasih, sukses. Ya, kalau kamu punya cara-cara yang lain, silahkan juga sampaikan juga kepada saya di kolom komentar ini. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.